Ahmad datang ke pesantren bakti saat senja hampir runtuh. Langit di ujung desa Jawa itu berwarna jingga pucat, seperti kain kafan yang lama tergantung dan dilupakan. Jalan menuju pesantren sempit, diapit sawah yang menguning dan pohon-pohon bambu yang berderit tertiup angin. Tidak ada suara kendaraan, hanya langkah Ahmad dan bunyi sandal santri yang sesekali terinjak batu. Pesantren bakti berdiri di ujung desa, jauh dari rumah warga. Bangunannya tua, temboknya kusam, dan beberapa bagian tampak seperti sengaja dibiarkan retak. Menara kecil musala menjulang, namun catnya mengelupas seperti kulit lama yang mengelupas karena luka. Orang-orang desa menyebut pesantren itu sepi tapi hidup, sebuah kalimat yang baru benar-benar terasa maknanya setelah Ahmad melewati gerbang kayu yang berderit panjang saat dibuka. Ahmad adalah santri baru, anak kampung biasa yang dikirim orang tuanya untuk dibenerin hidupnya. Ia tidak banyak tahu soal pesantren itu, selain kabar bahwa pesantren bakti terkenal disiplin dan tidak menerima santri sembarangan. Namun ada satu hal yang sengaja tidak diceritakan kepadanya, atau mungkin dianggap hanya mitos desa yang tak layak disampaikan. Sejak pertama melangkah masuk, Ahmad merasakan hawa aneh. Udara di dalam pesantren terasa lebih dingin dibandingkan di luar, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Bau tanah basah bercampur kayu lapuk menusuk hidung. Beberapa santri lama yang berpapasan hanya menunduk cepat. Wajah mereka kaku, seolah ada sesuatu yang tak boleh dibicarakan di tempat itu. Asrama santri putra terletak di sisi timur pesantren. Bangunannya memanjang, dengan lorong sempit dan lampu kuning redup yang bergoyang pelan. Saat Ahmad melewati lorong itu, ia merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang bersembunyi di balik dinding, di sela bayangan yang tak pernah benar-benar gelap. Malam pertama, Ahmad mendengar cerita bisik-bisik tentang seorang santri perempuan lama yang dulu mondok di pesantren bakti. Katanya, ia meninggal secara tragis. Tidak ada yang berani menyebutkan namanya. Tidak ada yang berani menjelaskan bagaimana ia mati. Yang jelas, sejak kejadian itu, asrama putri lama dikunci dan dibiarkan kosong, namun tak pernah benar-benar sunyi. Ahmad mengira semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti santri baru. Sampai pada malam ketiga, saat ia terbangun oleh suara langkah kaki halus di depan pintu asrama putra. Langkah itu pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang mondar-mandir sambil menunggu dipanggil. Dan sejak malam itu, Ahmad mulai sadar, ada arwah yang belum pergi dari pesantren bakti. Dan entah kenapa, arwah itu mulai mendekatinya. Sejak malam ketiga itu, hidup Ahmad di pesantren bakti tak pernah kembali normal. Awalnya gangguan datang dalam bentuk kecil, hal-hal yang mudah diabaikan. Sarungnya sering basah seperti habis direndam air meski tak hujan. Kitabnya berpindah tempat sendiri. Kadang ia terbangun dan mendapati sajadahnya sudah tergelar menghadap kiblat, padahal ia yakin belum salat malam. Namun yang paling membuat dadanya sesak adalah bau melati busuk yang sering muncul tiba-tiba, terutama menjelang tengah malam. Bau itu menusuk, manis tapi memuakkan, seperti bunga yang dipaksa mekar di atas kuburan. Pada malam Jumat Kliwon, Ahmad terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung kasurnya. Kasur kayu itu berderit pelan. Nafas Ahmad tercekat. Ia tak berani membuka mata. Tapi ia bisa merasakan dingin. Dingin yang bukan berasal dari udara, melainkan dari sesuatu yang tidak bernyawa. Ahmad, suaranya lirih. Perempuan, serak, seperti tenggorokan yang pernah lama terendam air. Ahmad membaca istighfar dalam hati. Tubuhnya gemetar. Saat ia memberanikan diri membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Namun bekas cekungan di kasur itu perlahan menghilang, seolah sesuatu baru saja bangkit dan pergi. Keesokan harinya, Ahmad nekat menemui Pawiryo, penjaga pesantren paling tua. Lelaki itu sudah membungkuk, matanya sayu, seakan menyimpan terlalu banyak rahasia. Saat Ahmad menyebut bau melati dan suara perempuan, wajah Pawiryo langsung berubah pucat. "Kamu sudah dipilih," katanya lirih. Dari Pawiryo, Ahmad akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini dikubur rapat. Puluhan tahun lalu, ada seorang santri perempuan bernama Sari. Ia cerdas, pendiam, dan yatim piatu. Pesantren bakti adalah satu-satunya rumah yang ia miliki. Namun Sari menyimpan rahasia besar,
Ia dipaksa menanggung dosa yang bukan miliknya. Suatu malam, Sari ditemukan meninggal di sumur tua dekat asrama Putri Lama. Tubuhnya terikat kain sarung, kepalanya terbentur batu, dan paru-parunya penuh air. Pesantren menyebutnya bunuh diri demi menjaga nama baik. Tidak ada penyelidikan, tidak ada doa layak, namanya dihapus dari catatan. Padahal kenyataannya, Sari dibungkam. Sejak kematiannya, pesantren tak pernah benar-benar tenang. Santri sering mendengar tangisan dari arah sumur. Bayangan perempuan berambut panjang terlihat berdiri di jendela asrama kosong. Tapi Sari tidak pernah mengganggu sembarang orang. Ia hanya mendekati santri baru yang hatinya rapuh, yang sering menangis diam-diam, yang merasa sendirian, seperti Ahmad. Malam berikutnya, Ahmad kembali didatangi. Kali ini lebih jelas, di depan pintu asrama berdiri seorang perempuan berseragam santri lama. Bajunya kusam, basah menempel di tubuh. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah pucatnya. Dari sela rambut itu, mata hitamnya menatap Ahmad tanpa berkedip. "Kenapa kamu pilih aku?" Suara Ahmad bergetar. Perempuan itu tersenyum. Senyumnya retak. Air menetes dari dagunya ke lantai. "Aku tidak ingin sendirian lagi." Sejak saat itu, Ahmad sering mimpi berada di dasar sumur. Air dingin menekan dadanya. Dari atas, terdengar suara tawa dan doa yang terpotong. Ia melihat Sari meronta. Kukunya patah mencakar batu. Sementara kain sarung melilit lehernya semakin kencang. Setiap bangun, Ahmad menangis. Tubuhnya melemah. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Para ustaz mengira ia hanya tidak kuat mondok. Hingga suatu subuh, Ahmad menghilang. Santri menemukannya di dekat sumur tua. Ia berdiri menghadap ke dalam. Tersenyum kosong, tubuhnya basah kuyup. Di tangannya, tergenggam kain sarung lama. "Dia sudah tenang sekarang," bisik Ahmad pelan sebelum ambruk. Ahmad selamat, secara jasad. Tapi jiwanya tidak pernah benar-benar kembali. Sejak kejadian itu, bau melati tak pernah tercium lagi. Tangisan di malam hari berhenti. Asrama Putri Lama tetap kosong, sunyi, seolah benar-benar ditinggalkan. Namun kadang, jika subuh terlalu sepi, santri melihat dua bayangan berdiri di dekat sumur tua. Seorang perempuan berambut panjang, dan seorang santri laki-laki yang menunduk diam. Pesantren Bakti kembali tenang, terlalu tenang. Sejak ditemukan di dekat sumur tua itu, Ahmad tidak lagi sama. Ia masih bernapas, masih makan, masih salat berjamaah, tapi matanya kosong, seperti orang yang hanya meminjam tubuhnya sendiri. Saat dipanggil namanya, ia sering menoleh terlambat, atau menoleh ke arah yang salah, seolah ada nama lain yang juga ia dengar. Para ustaz akhirnya sepakat, Ahmad sedang diikat oleh sesuatu yang tidak hidup. Ustaz yang turun tangan adalah Ustaz Rahman, pengajar paling disegani di pesantren Bakti. Lelaki itu dikenal tenang, hafal wirid-wirid tua, dan pernah belajar ruqyah dari kiai sepuh di pesisir selatan Jawa. Begitu melihat Ahmad, Ustaz Rahman langsung tahu, ini bukan sekadar gangguan jin biasa. Yang mengikutinya bukan makhluk lewat, katanya pelan. Dia menetap. Malam itu, Ahmad dipindahkan ke musala kecil di sisi barat pesantren. Musala itu jarang dipakai, berdinding kayu tua, dengan lampu minyak sebagai penerangan. Di sanalah Ustaz Rahman memulai ikhtiar. Ahmad duduk di tengah sajadah. Tangannya dingin, napasnya berat. Setiap kali ayat dibacakan, bibir Ahmad ikut bergerak, bukan melafalkan doa, melainkan tersenyum kecil. "Aku di sini, Pak Ustaz." Suaranya berubah, lebih lirik, lebih tipis. "Jangan usir aku." Lampu minyak bergoyang keras meski tidak ada angin. Bau melati busuk memenuhi musala. Dari sudut ruangan, terdengar suara air menetes, padahal lantainya kering. Ustaz Rahman memperkeras bacaan. Ayat kursi, Al-Baqarah, doa-doa pengikat. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia tahu arwah ini bukan datang untuk menyakiti, tapi karena memegang luka yang terlalu dalam. "Anak ini bukan tempatmu," tegasnya. "Kau sudah waktunya pulang." Ahmad menangis. Bukan tangisan biasa, melainkan tangisan yang keluar dari dua arah. Dari dadanya sendiri dan dari sesuatu yang bersembunyi di dalam suaranya. Air mata mengalir deras. Tubuhnya menggigil hebat, sementara tangannya mencengkeram sajadah sampai jari-jarinya memutih.
Aku capek. Suara itu keluar dari mulut Ahmad, namun jelas bukan miliknya. Aku capek sendirian. Ustaz Rahman berhenti sejenak membaca doa. Ia tidak memaki, tidak menghardik. Suaranya justru melembut. Kamu tidak sendirian sekarang, katanya lirih. Tapi kamu juga tidak boleh menahan hidup orang lain. Ahmad terisak, nafasnya tersengal. Seperti orang tenggelam yang akhirnya diberi udara. Di sela tangis itu, kata-kata mulai keluar. Potongan pengakuan yang selama puluhan tahun terkubur di dasar sumur. Ia menuturkan bagaimana Sari dulu dipanggil malam-malam. Bagaimana tuduhan dijatuhkan padanya. Bagaimana pintu dikunci dari luar. Bagaimana mulutnya ditutup kain sarung saat ia masih berdoa. Tidak ada yang dengar aku. Tidak ada yang mau percaya. Saat pengakuan itu keluar, angin tiba-tiba menerobos musala. Lampu minyak padam. Dalam gelap, terdengar suara air bergolak, seperti sumur yang dibuka paksa. Ustaz Rahman berdiri, membaca doa terakhir dengan suara bergetar namun teguh. Ia memohon bukan untuk mengusir, melainkan membebaskan. Jika kau dizalimi, ucapnya, Tuhanmu Maha Adil, bukan anak ini yang harus kau ikat. Ahmad menjerit satu kali, panjang, pilu, lalu tubuhnya jatuh tak berdaya. Saat lampu kembali menyala, musala sunyi. Tidak ada bau melati. Tidak ada suara air, hanya Ahmad yang terbaring lemah. Napasnya tersengal, wajahnya basah air mata. Ustaz Rahman tahu, ikatan itu telah terlepas. Namun sesuatu telah diambil sebagai gantinya. Ahmad selamat, ia kembali sadar. Ia bisa tertawa lagi, bisa mengaji lagi. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah lagi tidur tanpa mimpi. Dalam tidurnya, Ahmad selalu berdiri di tepi sumur tua. Di seberangnya, Sari berdiri diam. Wajahnya tak lagi basah. Matanya tenang. Ia tidak meminta ditemani. Tidak pula marah. Ia hanya menunduk, lalu berjalan menjauh ke dalam cahaya yang tak pernah bisa diikuti Ahmad. Beberapa bulan kemudian, pesantren bakti akhirnya menutup sumur tua itu. Di atasnya ditanam pohon melati. Ustaz Rahman memimpin doa, menyebut nama Sari dengan lantang. Untuk pertama kalinya sejak kematiannya. Ahmad menyelesaikan mondoknya hingga akhir. Namun sebelum pulang, ia berdiri lama di depan pohon melati itu. Angin berhembus pelan, daunnya bergoyang. Untuk sesaat, Ahmad mencium wangi melati. Bukan bau busuk, bukan bau kematian, melainkan aroma perpisahan. Sejak itu, pesantren bakti benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi bayangan di jendela. Tapi warga desa percaya satu hal. Jika suatu malam kau mendengar suara orang menangis lirih di ujung desa, bukan untuk menakutimu, itu hanya suara luka lama, yang akhirnya diizinkan untuk pulang.